ampunkan dan Allah berkahi apa yang kita hajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma zayyinna bil ilmi wa syarrifna bil amali wa la taj'al ilmana hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babur rabi wa samanun, bab yang ke-84 fi ukubati ulama'id dunya, di dalam menjelaskan tentang hukuman atau siksa terhadap para ulama-ulama dunia. Ulama dari kalimat alim, orang yang mengetahui, memiliki ilmu tentang agama. Maka jamaknya al-ulama. Nah, ulama oleh para guru-guru kita membagi dengan dua bagian. Arah teparan al-ulamaul akhirah, ulama akhirat. Sak kedua arah teparan ulama dunia. Sak terbahas niki adalah ulama dunia. Maka ulama dunia niki lah layak mendapatkan hukuman siksa. Nah, kini saya tersebut ulama dunia. Lanjutan dalam kitab niki, wa na'ni bi ulama'id dunya ulama as-su'. Yang kami maksud dengan ulama dunia itu adalah ulama as-su'i, yakni orang-orang yang memahami ilmu agama tetapi buruk perangainya, sifatnya, sehingga muncul kalimat-kalimat ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ilmunya. Ini disebut dengan ulama as-su'. Di dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan makna daripada ulama itu. Innama yahsallah min ibadihil ulama. Jadi ciri disebut oleh Allah ulama akhirat, ulama yang memang ulama makna hakiki, yakni orang yang benar-benar takut kepada Allah. Bukan banyak ilmunya, tapi banyak ilmu plus banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ulama dunia memiliki ilmu yang banyak hanya sebatas sampai di lisan, hanya sampai di akal saja, tetapi tak sampai ke dalam hati, sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membutuhkan satu pendapat, nasihat atau ilmu, maka bertanyalah kepada ulama yang hatinya memiliki rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena ketika nanti bertolak belakang, maka dia akan menomorsatukan rasa takutnya kepada Allah SWT. Tapi berbeda dengan orang yang paham ilmu agama tapi tak ada rasa takut, maka tentu jawabannya bisa berubah-ubah tergantung kepentingan. Inilah ukubah ulama dunia. Yang disebut ulama dunia adalah ulama as-su', ulama yang buruk.
Nabi maksud allazina qasduhum minal ilmi, yakni orang-orang yang tujuan mereka itu minal ilmi, dari ilmu, ya, at-tana'um bid dunya. Niki kalimat at-ta'lim, okay. At-tana'um bid dunya, yakni mereka ingin bersenang-senang di dunia, menikmati dunia, okay. Nuntut ilmu agama, aden demen hidup, senang penghidupan, ya, bahwa dunia ni, okay. Wa tawassulu ilal jahi, ya, dan dengan ilmu yang dia dapatkan itu menyampaikannya ilal jah, kepada sebuah kedudukan. Berajah ilmu agama, ada mau ni, mau pangkat, ya, mau jabatan, mau kemuliaan, mau posisi dan seterusnya. Wal manzilah, dan kedudukan pada, ya, pangkat inda ahliha, di sisi penghuninya, di sisi, ya, penduduk dunia, okay. Bentan adik lebih mulia di hadapan orang, belajar ilmu agama yang seharusnya ilmu agama niki meninggikan derajatnya, tetapi malah mendatangkan mudarat untuknya, karena tujuan dia belajar ilmu agama semata-mata untuk kepentingan dunia, maka layaklah disebut ulama dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah, sungguhnya manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat, alimun, dengan alim, ya, siluet manusia dengan berbagai macam pegawaian, jenisnya, namanya, tapi yang paling berat siksa lema ejelo kiamat adalah alimun, orang yang alim. Lagu alim sak berembe, lam yanfa'hu Allahu biilmihi, yang Allah tidak berikan manfaat kepada orang itu oleh ilmu, dengan ilmu, ya, beduin ilmu pun tersebut alim, tetapi ilmunya tak bisa mendatangkan manfaat untuknya, ya. Yang seharusnya ilmu itu meninggikan derajatnya, tapi di sisi Allah malah merendahkan derajatnya. Yang seharusnya dengan ilmu yang dia dapatkan dia memberikan manfaat untuk orang banyak, tetapi malah dengan ilmunya membuat orang menjadi berpecah belah. Inilah yang mungkin bisa jadi ada pada diri kita, lingkungan kita. Ayo bud, tetap tenunas penjagaan, perlindungan kepada Allah SWT, dan tenunas mudah-mudahan mau ilmu sak bermanfaat, sekedip lagu amal, intin ilmu amal. Wailun liman la ya'lam wa wailun liman alima summa la ya'mal, celaka orang yang tidak memiliki ilmu, tetapi jauh lebih celaka lagi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Seandainya narak gawe salah bunde ara ilmu, tentu salah lagu ndik santer lalu saya ngandin untuk apa-apa. Tapi yang jauh lebih parah ketika dia tahu hukumnya, ilmunya, tapi tetap melakukan kesalahan, maka jauh lebih berdosa, jauh lebih banyak siksanya. Ya toh, susah terjadi dengan berilmu, ya. Dengan alim berada di antara dua sisi pedang, ya. Arti loen ilmu lagunden amala celaka, ya. Nah, bu makin ahli ibadah lagunden ilmu masih celaka. Maka ilmu niki penting, tergantung niatnya, ya. Ada tak tersebut sebagai ahli dunia, ulama adud. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari baginda Rasulullah annahu qala, bahasanya beliau bersabda, la yakunul mar'u aliman, tidaklah ada seorang itu menjadi orang alim hatta yakuna bi ilmihi amilan, sampai ia mengamalkan ilmunya, ya. Jadi pun tersebut dengan alim, yang
karena mengamalkan ilmunya, ya. Terutama kalau kita membaca dalam kitab-kitab, ya, tasawuf, ilmu, kata Imam Al-Ghazali, ya, arah ilmu hukum tertuntut niki fardu ain. Searan fardu ain niki wajib bagi setiap yang pelunggu sami itu. Arah teparan ilmu yang wajib kifayah, fardu kifayah. Sebagian yang nuntut, maka sebagian yang lain dan perlu. Misal bara ilmu kesehatan perlu narak mendiarak sejawat. Mun narak sebagian, wah selesai. Tapi ada 3 ilmu yang hukumnya fardu ain, wajib yang pelunggu sami pahami, kuasai, mengerti. Kenapa? Karena dengan 3 ilmu nikilah yang mengantarkan kita untuk bisa ma'rifat kepada Allah, bisa sampai kepada Allah. Bisa telu niki sak pertama ilmu tauhid. Tapi kenan ilmu tauhid, bahasa kita niki ilmu yang mengarahkan, ilmu tentang arah. Yang pelunggu sami buat sampai hadir di tempat niki saya arahan isi searah tauhid, isi searah iman. Bareh ngase jam 5 buat ngase buat sembahyang, kembali ngase sembahyang ya arah iman. Namun dia arah iman jak lolos, kembali ngase sembahyang, dalam sembahyang bini sah. Niki ilmu tauhid, arah adin jelas. Ibadah teniki, tujuan teniki semata-mata lillah, karena Allah. Nah, untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa meningkat iman kita, maka kita harus kenal siapa yang kita sembah. Sehingga para ulama-ulama, guru-guru kita, Imam Asy'ari, Imam Maturidi memberi konsep untuk bisa mengenal Allah lewat sifat-sifatnya. Sehingga kita kenal arah teparan sifat 20 yang wajib untuk kita ketahui. Bukan berarti Allah terbatas dengan sifat 20. Niki arti 20 niki cara ulama mengambil dalil-dalil searah dalam Al-Quran. Cukup 20 niki untuk bisa mengenal iluwe wallahu alam pira jaga. Tapi dengan 20 niki saja kita sudah bisa mengenal Allah. Ketika ada orang kafir meragukan, ini dengan Islam ini saya jalalun sembah, ambil jahit. Sehingga kita jawab dengan sifat pertama, Allah wujud ada. Terus dengan kafir mengatakan, tentu nuharaan lagu paling Robin jaga kecengong, paling tahun yang lalu jaga narak. Sehingga dijawab dengan sifat yang kedua, kita terdahulu, searan terdahulu niki dinar awal. Lamun yang pelunggu sami arah awal, arah dengan kelahiran tahun 80, berarti sendi eman 80 di mana arah itu awal 80. Terus dengan kafir yunin, tentu aneh di arah awal gue piran bayi aja telah mati rusak. Sehingga sifat seketelu bahakok kekal, piran kenan kekal denar akhir, denar ujung, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah cara guru-guru kita, para ulama memberikan konsep cara untuk mengenal Allah dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dia cukup dengan ilmu tauhid. Yang kedua yang harus wajib kita tuntut, saya tersebut dengan ilmu syariat. Tapi kena ilmu syariat, cara hidup di bumi dunia. Allah berikan rezeki, Allah berikan segala macam fasilitas, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari saat lahir sampai akhir hayat. Tujuan hidup di bumi dunia harus jelas. Tapi ibadah, berbicara tentang ibadah, harap cara. Nah, ia pun tersebut perajahan ilmu syariat, cara untuk ibadah. Tidak man kena gawe ibadah sekadar tayak bermotor, bermobil doang harap cara. Piran ton tetamak gigi, nane mele mengebut bu gigi mundur andin bu. Maka niki doang budi cara, apa lagi ibadah.
Terus tidak cukup dengan dua ilmu niki, ilmu tauhid dan ilmu syarah. Saketelu adalah ilmu akhlak, ilmu berbicara menjalani kehidupan niki, hubungan kanca Allah, hubungan kanca sesama manusia yang berkaitan dengan keadaan hati, ia disebut dengan rasa. Tauhid arah, syariat cara, ilmu tasawuf rasa. Nah, telu ilmu niki disebut oleh ulama sama pentingnya, sama perlunya, alias sepaket. Din bau dua, ndek sekit. Din bau sekit, tinggalan dua. Harus ketelu. Ibarat makin terlalu bermotor, arak motor, minyak kena adik, din bau lampak. Arak motor, arak minyak, geling kempes, ndek bau. Okay. Atau bodem HP, seolah semelia rajin HP. Aku macam tam telefon batum din boy kembek kartun dia narak, kartun narak, pulsa dia narak. Maka ia tersebut sepaket, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan wajib sak telu, tak terbaik sampai tinggalan. Lemun ilmu sak lain sila sesuai keperluan. Sak melebet ilmu ni jurusan ni sila ndak terbaik tinggalan telu ilmu ni. Segera Allah yang memberikan kita rezeki, buat sampai mau lihat Nabi pun coba tercabut nikmat melihat ni sedih sida Allah lah susah. Niki kan lah bodoh. Dia lek kesolah nggih, membelain tarak lain, nelek jelas. Masih telingat bisa mendengar, usaha dia tercabut nikmat mendengar kedok misal lel susah dengan nguih dia terdengar-dengar. Maka alhamdulillah masih sempurna nikmat niki yang Allah beri. Segera jangan dia terkenal siapa yang memberi santer tiga awal nikilah gambar ya. Nah nikilah makna-makna tersebut dalam hadis ini, bahwa tidaklah seseorang disebut alim sampai ia dengan ilmunya itu amilan, beramal, amalan. Selanjut waqala sallam bersabda baginda Rasul, al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmun alal lisani, sak pertama ilmu sebatas di lisan, luik dengan cakap makin, lagu engkah lisan doa. Fadzalika hujjatullahi ta'ala ala khalqihi, maka ilmu hanya sebatas lisan itu adalah hujjah, hujjah Allah atas makhluk. Artinya semakin cakap maka ucapan yang keluar dari lisannya sebatas ilmu lagu ndek praktekan, maka itu yang menjadikan hujjah bagi Allah nanti untuk semakin diazab. Hanya sebatas di lidah saja dalilnya segala macam nuni tapi tidak dipraktekan, maka itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah sebagai bukti bahwa orang ini hanya di lisan. Kan ini disebut dalam Al-Quran, orang yang nabi istilah niki dimurkai oleh Allah SWT, antakulu ma la taf'al, berbicara namun tidak dia kerja. Wa ilmun fil qalbina, ilmu sak kedua niki ilmu yang melekat di dalam hati. Sampai ilmu niki di dalam hati, maka itulah yang disebut fazalikal ilmu nafi'u, itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Jadi penuntut ilmu aden sampai hati, tidak sampai di lisan saja. Loik makin mempeta dengan pintar ilmu agama. Zaman makin ini masalah si loik sampai menjelaskan ayat hadis segala macam leloh kedeman terdengar cemoh luar biasa, hebat, gambaran contoh segala macam. Tetapi apakah ilmu itu sampai ke dalam hatinya? Wallahu a'lam. Maka tentu berusaha tenunas kepada Allah aden baik ilmu yang kita tuntut niki sampai ke dalam hati kita,
dengan ilmu yang ada dalam hati, maka bersihlah hati kita dengan cahaya ilmu, maka pikiran terang. Menuah pikiran terang, selalu husnuzon, meskipun arak dengan deman atau melakukan nepiaran kejahatan kepada kita, tapi pikiran kita tenang, maka keluarlah ucapan yang tenang, yang baik. Lemunah biasa ucapan tersolah, insyaallah kebiasaan tersolah. Lemunah kebiasaan tersolah, maka nasib pun kita solah. Nasib baik atau buruk tergantung dari ilmu yang ada di dalam hati kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya, yakunu fi akhir zaman, akan ada nanti di akhir zaman. Biasa sebut akhir zaman, makin akhir zaman otak hidup. Kembali tersebut akhir zaman, wi tanda ni luek. Tanda-tanda saya sebut di dalam hadis sebagai akhir zaman ni, wah itu tu doang selepuan, wah terjadi tu ah. Akan ada di akhir zaman itu siapa? Ubadun juhalun. Sak pertama ahli ibadah lagu dia tahu ilmu. Nggih. Pecu ibadah lagu dia nara ilmu. Dampak. Ndak kena jari. Nggih. Karena tak tahu caranya. Dia tahu cara beribadah biar pecu ibadah lagu ilmu dia tahu. Nggih. Sak kedua wa ulamaun pusakun. Ulama berdoain ilmu lagu praktek dan sesuai dengan ilmunya, pusak. Tapi kadang pusakun pasik, menampakkan keburukan. Berarti ni kira dua kelompok, dua golongan, ia pecu ibadah lagu ndara ilmu. Okay. Kelompok sak kedua arah ilmu lagu gawe dosa. Ilmu arah ilmu lagu maksiat jalan. Maka tentu kita milih yang ketiga, ahli ibadah yang ulama. Ahli ibadah yang memiliki ilmu. Wa qala sallallahu la tata'allamul ilma, janganlah kalian menuntut ilmu. Nendek baik nuntut ilmu. Nabi but sampai terlarang nuntut ilmu dengan sebab Nabi, alasan Nabi litubahu bihil ulama'a, yang tujuannya nuntut ilmu kan wajib, lagu lemun tujuan litubahu, supaya kalian bangga diri dengan ilmu yang engkau tuntut, al ulama, di hadapan para ulama. Ini ahli agama nih, nak ketuntut ilmu, ada yang lebih hebat lah dari dia. Ia tujuan nuntut ilmu, ia ada yang lebih merasa bangga diri dari orang yang ahli agama sak lain. Atau sak kedua tujuan nuntut ilmu pun sampai terlarang si baginda Rasulullah, litumaru bihi sufaha, untuk bisa mereka kalian berdebat dengan ilmu itu, as-sufa, kepada orang-orang awam atau orang-orang yang tidak punya ilmu. Bukan nuntut ilmu, ada yang ke ahli debat. Ia tujuan. Maka dilarang oleh baginda Rasul. Walitasarifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Dan tujuan yang ketiga, yakni untuk kalian terpikatlah dengan ilmu itu, wujuhan nasi ilaikum, yakni pujian-pujian manusia. Menuntut ilmu ada yang terpemulia, ada yang terhormati, ada yang mau terpandang isi kebanyakan orang. Ia menuntut ilmu, memikat, ada yang dengan terpikat dengan ilmunya. Inilah tujuan daripada menuntut ilmu, sehingga baginda Rasulullah la tata'allamul ilma, dengan tujuan itu. Jangan menuntut ilmu dengan tujuan yang dunia, tapi niatlah, tuntutlah ilmu semata-mata lillah. Enggak nak sakit niat, karena Allah. Lemunah karena Allah, ketika Allah memerintahkan amalkan ilmu, amalan. Bantu orang, bantu. Jalankan, jalankan, karena berdasarkan Allah. Paman fa'ala zaka fahuwa finnar, maka siapa yang melakukan yang demikian itu, fahuwa finnar, maka tempatnya di dalam neraka lah.
ternyata ia bahaya. Bukan berarti nuntut ilmu bu aman dan terus kita berada di posisi aman nyaman, ternyata bahaya. Ibarat nepi nih, kita minum minuman yang enak, minum sirup sak manis sak segala macam, lagu bisa jadi suatu waktu akan datang penyakit. Ini lah gambaran. Maka niat niki ibadah hati niki sangat penting. Kerang tersampaian, meskipun tegawe ibadah salah satunya sodakoh, impak segala macam, lagu ternyata bermasalah di hatinya, tidak ikhlas, bukan karena Allah, semata-mata untuk mendapatkan pujian, riak, maka tak diterima amal ibadah. Itulah pentingnya saran ibadah hati. Maka harus persiatit tazkiyatun nufs. Wa qala sallam, dan bersabda baginda Rasulullah, man katama ilman indahu, barang siapa yang menyembunyikan ilmu di sisinya, ada dengan berketuan ilmu, ndek mele bercerita, ndek mele bebadah, ndek mele ajahat, sebut ilmu. Aljamahullahu bilijamin minan nar, Allah akan mengikat atau mengikat dengan tali kekang, seperti lamun narak sempi tertolok teli di hidung, terlebet jagaran. Nikilah entan terikat tali kekang lemak sida-sida Allah bagi orang yang menyembunyikan ilmunya, bilijamin minan nar, dengan tali kekang dari api neraka lah, dari api lah. Wa qala sallam, dan bersabda baginda Rasul, la ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Sungguh aku, kata baginda Rasul, dari selain dajjal aku lebih takut terhadap kalian dari dajjal. Arak dajjal ni kau jelas membawa kesesatan, ahli fitnah, tetapi Nabi menyampaikan arak tak kelebih takut selain dajjal. Sak takutan keniki pakilah. Maka sebagian bertanya kepada beliau, wa mazalika ya Rasul, apa itu ya Rasul sak takutam lalu selain dajjal? Sak takutam lebih takut daripada dajjal. Faqala, maka Nabi menjawab, minal a'immatil mudillin, daripada a'immah al-mudillin, yang menyesatkan. A'immah niki bisa bermakna ahli agama, paham agama segala macam, lagu menyesatkan. Sebut-sebut caikan harap masih saling fitnah, ahli agama lagu saling celah, saling caci, saling fitnah, saling salah, saling ngapiran, aneh gawe malam-malam mene-mene, andin sesuai kanjeng Nabi neraka, kejelap jatah neraka. Atau bermakna al-a'immah niki pemimpin-pemimpin yang mudillin, menyesatkan, merusak nilai-nilai agama. Intin pun yang berada di terdepan menyesatkan umat, maka ia pun disebut oleh baginda Rasulullah, lebih aku takuti dia. Lemun dajjal jelas aran doang, dajjal penjahat, ahli fitnah, menyesatkan umat. Nah niki pemimpin atau ahli agama berada di tengah-tengah umat, disebut orang yang paham agama, lagu menyesatkan. Ini sebaya. Atau bahasa kita niki musuh dalam selimut. Lemun musuh nampak, gampang tinggal terbesiak, menang kalah. Lagu sak bahaya niki arak musuh nyebu di tengah-tengah kita, ia kancet sehingga bocorlah piaran informasi-informasi penting, sehingga rusak dari dalam. Niki yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah, melebihi dajjal. Wa qala sallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah akan ilmu, ngaji tiap malam, ngaji tiap jelo, sain berombok, apalan berombok, kosakata berombok, pemahaman berombok tentang ilmu, apa-apa kentuan tahu,
lagu lam yazdad huda, lagu secara praktek pengamalan nadik bainta narak ruan mau petunjuk, ucapan masih tetap ora, maksiat tetap jalan padahal ilmu bertambah. Maka lam yazdad minallah illa bu'da, tidak bertambah dari Allah melainkan semakin jauh. Dia nampak semakin dekat dengan Allah tetapi malah semakin jauh. Wa qala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa alaihissalam, ila mata tasifuna at-tariqa lil mudlijin wa antum muqimuna minal mutahayyirin. Sampai kapan kalian sifati jalan lil mudlijin, kepada orang yang, maksud mudlijin niki orang yang musafir malam, orang yang menempuh jalan menuju Allah, orang-orang yang riyadhah, orang-orang yang zikir dari satu tempat ke tempat yang lain, musafir di malam hari tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kita sibuk mensifati jalan mereka itu. Ni peculalu ni macam wa antum muqimuna minal mutahhirin, sedangkan kalian itu tetap diam di antara orang-orang yang bingung. Maksud tanpa ada gerakan, ketimbang ni tetap lampa menuntut ilmu, berzikir, melakukan ibadah-ibadah. Nah, sedangkan mereka itu sekadar ucapan mengkritik saja tapi diam tanpa ada amal. Fahaza wa ghairi, dan ini dan selainnya minal akhbar, dari hadis-hadis tersebut baru ini, yadullu ala azimi khataril ilmi, menunjukkan atas besarnya bahaya ilmu. Ilmu niki memang terperintah tertuntut lagu ya bahaya. Nabi bahaya, fa innal alima, maka sungguhnya orang yang sudah menguasai ilmu, tuntut ilmu, maka siap-siap mau bahaya nih. Maka dia menjadi alim karena dia punya ilmu. Nah, Nabi bentuk bahaya, imma muta'arridun li halakil abad aw li sa'adatil abad. Ada kalanya ilmu itu muta'arrid, yakni terpapar lah, li halakil abad, yakni kepada kebinasaan yang abadi, atau li sa'adatil abad, atau untuk kebahagiaan yang abadi. Jadi pun tersebut ilmu niki bahaya karena dengan ilmu bisa nanti ia terpapar alias masuk ke dalam bahaya tapi kebinasaan yang abadi, neraka lain. Atau sebaliknya, dengan ilmunya itu bisa mendatangkan kebahagiaan yang abadi, yakni surga. Tergantung kemana kita arahkan ilmu ini. Wa innahu bil khawdi fil ilmi, dan sungguhnya dengan khawd, menyelami fil ilmi, pada ilmu, qad hurimas salamah, sungguh hilang keselamatan, illam yudrikis sa'adah, jika ia tidak mendapati as-sa'adah, kebahagiaan akhirat maksudnya. Artinya ketika ada orang mendapatkan ilmu, dia selami ilmu, hilang keselamatannya jika dia tidak mendapati kebahagiaan akhirat. Artinya ilmu, dia selami ilmu, ibarat dia masuk ke dalam air bun nyelam bunina mai tama lagu dengan air yang ia telan itu malah menjerumuskannya, menenggelamkannya, menyebabkan ia mati. Inilah ilmu yang diperoleh yang tidak niatnya untuk akhirat, untuk Allah, untuk agama, malah mendatangkan kebinasaan kepadanya, hilang keselamatan darinya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, anna akhwafa ma akhafu ala hazil ummah, sungguhnya yang paling aku takuti, apa yang aku takuti atas umat ini, kata baginda Rasul, paling takutan al munafiqul alim, orang yang munafik bu ijari alim lah, alim bu munafik.
Qalu, berkata mereka para sahabat, wa kaifa yakunu munafiqun aliman. Nah, bingung para sahabat, bagaimana kok bisa orang munafik itu jeri dengan alim. Qala, bersabda baginda Rasulullah, alimul lisan, pinter hanya sebatas lisan saja, ahli bicara, ahli debat. Pada zaman makin wallah ucapan ahli debat, dalil-dalil besing kuasai, tapi jahilul qalbi wal amal, lagu kosong atin kanci amal, hanya sebatas lisan saja. Inilah yang disebut munafiqun aliman, tak sesuai hati dengan lisan lagu alim cakat dan maka inilah yang Nabi SAW paling takuti, karena Nabi orang alim agak munafik. Ketika dia berbicara, bukan satu dua orang yang tersesat, bisa ratusan, bisa ribuan. Ayah pun takut baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, pewaris Nabi ini adalah ulama. Tentu ulama yang takut di dalam hatinya kepada Allah. Nabi hidup 1400 tahun yang lalu, tidak mewarisi harta benda, tetapi yang ia warisi adalah ilmu. Siapa yang mewarisinya? Ulama. Maka ulama pun jadi mulia karena dialah pewaris Nabi. Tapi ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Hasan rahimahullah, la takun mimma yajma'u ilmal ulama. Janganlah engkau termasuk orang yang mengumpulkan ilmu ulama, wa taraifal hukama, dan hikmah-hikmah para ahli hikmah, nasihat-nasihat para hukama, wa yajri fil amal majra sufaha, namun mengalir dalam amalnya itu yakni perbuatan orang-orang yang tak punya ilmu. Jerin gawean tapi kumpulan ilmu lagu tidak sesuai dengan amalan orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang alim, tetapi malah perbuatannya seperti orang yang tidak punya ilmu. Wa qala rajulun li Abi Hurairah, berkata seorang laki-laki kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, uridu an ata'allama, aku ingin menuntut ilmu, melet menuntut ilmu, wa akhafu an udayyi'ahu, lagu aku takut nanti aku menyia-nyiakan ilmu, melet menuntut ilmu lagu ndak sandik tahu lu kedulun ilmu ni ndak sak sia-sia. Nepi jawaban Abu Hurairah, faqala, maka Abu Hurairah berkata, kafa bitarkil ilmi ida'atan lahu, cukup dengan meninggalkan ilmu itu sudah menyia-nyiakan ilmu. Ndak sak sekedik-sekedik bun dek nuntut ilmu, ndak sak dek bawa amalan, dek menuntut ilmu. Malah Abu Hurairah berkata, dengan engkau dek menuntut ilmu, meninggalkan ilmu, itu sudah menyia-nyiakan ilmu. Sila tuntut ilmu, sambil berusaha berajah perbaikan hati kita. Mungkin awalnya niat macam lah niat dulu, sambil terus kita tuntut ilmu, belajar dengan guru yang hatinya bersih, yang pandangan mata batinnya terbuka, maka ngonek-ngonek mulai tuah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berilmu itu hakikatnya hatinya bersih, saking bersihnya dia akan tawadu seperti padi, lemun ada isi pasti dia akan menunduk, lemun kosong tidak ada isi tegak ke atas. Ketika dia berkata berjalan, gagah, aku paling pintar, selepuan dia nak tahu pun, maka itu tanda kosong. Lemun berilmu momot macam pena, lagu lemun wah kedu tepung sian lel deni duduk terus ngerap, menjelaskan dan seterusnya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Wakila, dan dikatakan li Ibrahim kepada Ibrahim bin Uyainah, ayun nasi atwalu nadaman. Ditanya niki Ibrahim bin Uyainah, manusia apa yang
lama penyesalannya. Sei manusia bilu lalu penyesalan. Okay. Tentu kita pasti memiliki nyesal di dalam hati. Nah, sei dengan lu bilu ngonek lalu entah nyesal. Okay. Qala menjawab Ibrahim, amma fi ajili dunya fasani'ul ma'ruf ila man la yashkuruhu. Adapun pada orang yang hidup di dunia, yakni hidup di kehidupan yang segera di dunia ini, ya, fasani'ul ma'ruf, yakni orang yang berbuat kebaikan, ila man la yashkuruhu, kepada orang yang tidak ada ucapan rasa terima kasihnya. Lelah terbantu bulan, nah di entan mana-mana terima kasih dia. Maka muncullah kenyasal kebantu. Ayo doang ingat anikilah lemun perkara dunia. Wa amma indal maut, dan adapun ketika hendak mati, fa'alimun, yang paling lama menyesalnya adalah orang yang alim, mufarritun, yang tidak mengamalkan ilmu. Ayo atau nyesal berkepanjangan. Pas ketika mati dengan alim sandi amalan ilmu, kenyesal di amalan. Lemun urusan dunia, berbuat kebaikan lagu bentun teniki tidak mengucapkan terima kasih atau tidak bersyukur kepadanya. Wa qala Khalil bin Ahmad, berkata Imam Khalil bin Ahmad, ar-rijalu arba'atun, manusia niki ada 4. Berarti selepuan tiang pelunggu sami niki 4 jerit, kira-kira nomor 1, 2, 3 atau 4. Saya milih nomor 4. Dia memang benih berjawab makin bawa sekik, wah berarti wah hafal kitab niki. Bisa nomor sekik, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun fattabi'uhu. Kelompok pertama, ada orang yang memiliki ilmu, wa yadri annahu yadri, dan dia tahu bahwa dirinya punya ilmu. Siapa itu? Fadzalika alimun, dia adalah orang yang alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Niki kelompok pertama, berduin ilmu, ada ilmu. Bu tahu diri berdua ilmu, maka dengan sebab tahu diri berdua ilmu, maka keluarlah ilmu dari lisannya, dari perbuatannya. Nah, orang seperti ini ikutilah ia, tuntut ilmu darinya, ya, ikuti, amalkan apa yang dia kerjakan. Ini kisah pertama. Kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika naimun ay ghafilun fa ayqazuhu. Kelompok kedua, ada orang yang memiliki ilmu, ini berduit masih ilmu, lagu la yadri annahu yadri, den tahu diri berduit ilmu, berduit ilmu lagu den tahu diri berduit ilmu, maka dialah orang yang naimun, tidur, atau dalam kitab lain tersebut gopilun, ia lalih. Dengan sak lalih niki tahu ni ilmu lagu, saking lalih lupa antan diri berdua ilmu, sehingga kita perlu untuk membangunkannya. Fa'aiqazuhu, maka bangunkanlah ia, atau fazakiruhu, maka ingatkanlah dia. Ya bu, hadir majlis ilmu niki pada saling ingatan. Amut ketuan selepuan berembih hukum sembahyang, puasa, ibadah, berembih hukum maksiat segala macam dengan dosa-dosa besar kecil tak terdoang selepuan lagu, kadang tetap lalih ibadah, tetap tegawe maksiat-maksiat. Bisa jadi karena naim niki, lalih niki, gopil ni, maka ia perlu saling duduk, saling ingatan. Sakatelu, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika mustarsyidun farsiduhu. Sakatelu, ada orang yang dia nara ilmu, dia tak tahu, dia tak apa-apa. Wa yadri annahu la yadri,
dan ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki ilmu. Dia nara ilmu lagu tahu diri dia nara ilmu, maka dia disebut mustarsyidun, orang yang mencari petunjuk. Farsiduhu, maka berilah petunjuk kepadanya. Dengan yang mencari petunjuk ndara ilmu. Lagu tahu diri ndara ilmu, isin tahu diri ndara ilmu ni ya pun beda ilmu petunjuk, berarti tunjukilah dia. Berarti masih nani kisah sekik super solah, sak dua solah, sak ketelu arah entan solah karena tahu diri ndara ilmu. Nah sak super di solah niki sak keempat, arah sebaru pilih empat. Iwan mbes empat niki warajulun arah dengan la yadri ndara ilmu wala yadri annahu la yadri, dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak punya ilmu. Dia nara ilmu bun dia tahu diri dia ilmu, berarti dia super sok pintar di sini diri. Nah di ilmu dia tahu diri dia ilmu. Fazalika, maka ia disebut jahilun, atau dalam kalimat lain al ahmak, lamun bodoh kadang tahu diri bodoh. Jahil lah lagu lamun ahmak niki dungu den tahu diri bodoh, selepuan bodoh sin paran lamun diri pintar. Maka ketika berdebat dengan orang seperti ini percuma harian belin ndek menjadi ini mana meski yang baca ayat dalil segala macam tetap kalah habelin. Anikilah ahmak dungu. Parpuduhu, maka tinggalkanlah niki petunjuk. Nendek nasihati nendek percuma belin. Kenapa? Karena dia punya karakter pertama den berdua ilmu, sengke berdebatkan je dengan darah ilmu, apalagi terombok den tahu diri darah ilmu. Maka parfoduh, tinggalkan. Wa qala Sufyan as-Tsauri, berkata Imam Sufyan as-Tsauri rahimahullah, yahtiful ilmu bil amal. Ilmu memanggil dengan amal. Yahtif niki memanggil, ya bun sebut HP niki bahasa Arab hatif, alat untuk memanggil. Lagu dengan berkembangnya zaman, engkah sekadar bau memanggil doang HP niki makin teparan smartphone juga yakni alat komunikasi cerdas, pinter. Kembali sebut pinter, pinteran iya timbang itu apa-apa piti harap doa. Lain melet kita melihat TV, berita tayangan negara B segala macam, anda perlu beli TV makin beli HP. Layak seandainya temeli ngasa jam 2 jam 3 malam beli munabbih, istilah apa beker makin wanti narak membi toko darat dengan jual jam-jam semanoan alat mendak beli HP tinggal marah alarm munin terus layak lemon temelet isi makanan lalu menjok warung atau beli kompor meriapan diri makin dia perlu tinggal buka aplikasi pesan makanan, datang pizza, datang apa segala macam. Bahkan layak memilih mererik lo midah andi perlu midah makin tinggal buka HP tinggal pelik rasa ingat seru lagu pas ketemuan lagi runtak terus. Ni gila tipu daya alam gaib ni gila teruan zaman ada di satu genggaman kia pun sebut kelebihan cerdas maka perlu kita nabi istilah harus pintar memakai alat-alat ini. Bisa jadi mendatangkan manfaat, lemun dek mendatangkan mudah. Meskipun mengaji dek mengadu Quran, kan di dalam HP kan ada Quran masih. Bukan Quran lah ngaji. Lagu ada doang godaan HP ni selung-selung datang iklan sampo. Saya mau iklan sampo pasti ni pasti sengita bulun, dia mungkin bulun doang pasti bawa ni dah ni lah buka Al-Quran sengita bilangan datang iklan ni ternyata masih hidup pakai data ni jadi arak doang. Maka peluang maksiat ni wajib ayo tetap beristighfar
saat sembayang doang arak doang salah, keliru. Padahal bacaan wah jelas, gerakan jelas, arak entah Allahu Akbar lah, baca lupa ayat apa atau ingat aneh HP kemadian nah jat buka si nyonyah sang WA penjaga kancil ya ur jadi ni lah kesalahan-kesalahan saat ibadah, apalagi saat hendak sembahyang, apalagi makin montorat lalu jog bundaran berkiring berketopong lah dengan celana kontak tu ngonek-ngonek 10 tahun yang akan datang wah, jarang jadi dengan berkiring berketopong berketat doang terus gitu. Ni kilah ruan zaman akhir kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Maka perlu lewat momentum hal niki dengan ilmu agama terjaga diri ku anfusakum wa ahlikum nar peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cara niki dengan ilmu agama. Setelah tahu ilmu maka sebar ke keluarga kita, sebar ke tetangga kita, sebar ke sahabat-sahabat kita. Adik beriuk solah lemon temele tamu surga mesak dah tinggal tuirit be mesak di dalam kamar puasa sembahyang segala macam. Tetapi banyak hadis mengatakan orang yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'um linnas. Sebaik manusia itu yang memberi manfaat, bisa lewat ucapan, lewat perbuatan, lewat nabi pun. Bukan sekadar, bukan disebut orang yang terbaik itu adalah orang yang pecu puasa sembahyang bu momot wah ndo de balim wirid nendek lo begawe nendek pete rezeki. Bukan itu ternyata yang disebut orang yang bermanfaat oleh baginda Rasulullah, yang berguna ibadah jalan hubungan kepada Allah dan juga secara muamalahnya pun juga tetap jalan. Niki yahdipul ilmu bil amal. Imam Sufyan As-Suri mengatakan ilmu itu memanggil dengan amal. Jarin arah ilmu terus memanggil amalan. Berduit ilmu sampun terperajahan sekalam apa? Lupa lah. Tiang ingat masa sengaja lupa juga ternyata lupa tentang padilah sembayang malam. Muk ilmu. Ternyata keutamaan luar biasa. Seandainya narak sopok balik solat tahajud, solat malam, maka penduduk langit niki melihat cahaya bintang, cahaya bersinar di rumah yang ditempati solat malam niki, seperti halnya penduduk bumi ketika melihat langit melihat cahaya bintang. Nikilah ruan kelebihan. Sehingga ilmu samud niki terus memanggil amalan, gawe. In ajabahu lemun tunayan. Wa illa lemun dek tunayan irtahala pergi ni ilmu nu. Nguih. Den ini te tunayan, te praktekan, te gawe. Ngone-ngone aja. Engkah terpanggil terus. Ibarat makin telpon batur, nelpon sekali dua kali lah dia meleng angkat. Pandak si telpon engkah terus koi. Munah dia ngangkat, kami telpon. Jangan terlalu butuh kepada orang yang tidak butuh pada kita. Niki prinsip. Butuhlah pada Allah, butuh pada manusia. Kecewa. Karena butuh kepada makhluk niki pasti saling butuhan. Ketika dia butuh dekat, ketika tak butuh menjauh. Allah meskipun kita melakukan dosa salah, butuh kita kepada Allah atau tidak, tetap Allah memberi rezeki kepada kita. Apakah Allah melihat nih luang rezeki nih, ya pecu nih, ya baik nih, ni penjahat nih, engkau habis rezeki? Tidak, ternyata selepuah. Bahkan binatang pun juga diberi rezeki oleh Allah. Sebab ada kita kenal istilah nikmat ijad kanca imdad. Ijad niki nikmat kita dihidupkan oleh Allah, dicipta oleh Allah. Nah, dengan dicipta oleh Allah otomatis kita diberi nikmat kedua, imdad, nikmat keberlangsungan. Contoh narak kana kocet lahir kandin mantau keluar nasi bubur masih din man bu lagu tatur rezeki sidi Allah ambil anggar rezeki selung-selung sugul
apa kan? ASI, air susu inak. Okay. Air sadar si kanan mau asupan gizi. Okay. Ternyata dia sogul-sogul dia boleh lain alangan sedotah. Okay. Nikilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa qala Ibnul Mubarak, jam solah sikit. Berkata Ibnul Al-Mubarak, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa iza zanna annahu qad alima faqad jahila. Nabi makna Ibnul Mubarak berkata, la yazalul mar'u aliman, senantiasa orang itu aliman, menjadi alim, ma talabal ilma, selama ia menuntut ilmu, fa iza zanna annahu, maka apabila ia menyangka bahwa dirinya qad alima, sungguh sudah berilmu, faqad jahila, maka dia disebut bodoh. Nuntut ilmu, setelah itu dia kuasai, bunengkah nuntut ilmu, wah cukup, wah pintar, maka sejatinya dia bodoh. Sebab dia nara istilah tutup menuntut ilmu. Sampai disebutkan di dalam ayat Al-Quran, seandainya tulis ilmu Allah niki ranting jari penanya, sedangkan tintanya dari lautan, samudra, dan ini tutup untuk melihat menulis ilmunya Allah SWT. Bu makin nuntut ilmu, bu merasa tuah cukup, wah alim, wah kuasaid, wah bedet ilmu, pintar, faqad jahilah, maka dia sudah bodoh. Inilah petunjuk-petunjuk dari baginda Rasulullah dan para ulama, guru-guru kita yang tentu mereka sudah berpengalaman, sehingga layaklah mereka memberikan nasihat-nasihat sebagai motivasi menuntun jalan kita untuk menuntut ilmu sesuai petunjuk baginda Rasulullah SAW. Lemat sambung. Bilain. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala huna. Wallahu a'lam bishawil. Selanjut Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita berdoa berzikir, kembali kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Ummina, dan kepada semua ina amat bapu balut keluarga yang meninggal dunia, keliling tiap malam untuk kita doakan selepuan yang meninggal dunia, sebab mereka tak butuh makanan minuman untuk kita kirimkan, tetapi yang mereka butuhkan adalah sodakoh. Salah satu bentuk sodakoh adalah doa-doa, kalimat-kalimat zikir, bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Itu pun juga semua disebut sebagai sodakoh. Kullu ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan adalah sodakoh. Maka mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga, dan Allah ampuni segala dosanya. Dan kepada keluarga yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kepada keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada jamaah tiang yang berimpak, bersodakoh, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal jariah. Dan khusus kepada warga tiang Syarif Idriki, Masjid Jami Hidayatul Mukhtar, dan selepuan warga sekitar Idriki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, dan dipermudah rezeki sisi Allah SWT. Lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina